Madain Salih, kota yang terletak di dekat Al-Petik Terbalik Ula, Provinsi Madinah di wilayah Hijaz, Arab Saudi. Situs ini didominasi oleh peninggalan kerajaan Nabatea dari abad pertama Masehi. Madain Salih merupakan kota Nabatea yang paling selatan serta kota terbesarnya yang kedua setelah ibu kota kerajaan, Petra. Sisa-sisa dari bangsa Lian serta Romawi juga dapat ditemukan di situs ini. Tulisan aksara Nabatea di dinding makam. Kitab suci agama Islam Al-Quran menceritakan penghunian wilayah Madain Salih oleh kaum Samud pada masa Nabi Salih. Kaum Samud diceritakan diterjang oleh gempa bumi dan sambaran petir sebagai hukuman dari Allah karena mereka menyembah berhala. Namun menurut penelitian arkeologis, daerah tersebut ditinggalkan penduduknya karena kekaisaran Romawi yang setelah berhasil mencaplok kerajaan Nabatea yang sebelumnya menguasai daerah tersebut, berkeputusan untuk memindahkan jalur dagang dari poros darat utara selatan di Jazirah Arab ke rute maritim melalui Laut Merah, menyebabkan daerah tersebut tidak lagi menjadi pusat perdagangan. Diperparah pula dengan penggurunan yang semakin memarah, daerah itu pun akhirnya ditinggalkan secara sepenuhnya oleh para penghuninya. UNESCO pada tahun 2008 menyatakan Madain Salih sebagai sebuah situs warisan dunia, yang pertama di Arab Saudi. Terdapat sekitar 131 monumen makam batu dengan relief yang detail dari zaman Nabatea. Madain Salih memiliki berbagai nama dari berbagai masyarakat dan kebudayaan yang pernah menghuni kawasannya. Sejarawan Yunani Strabo serta beberapa penulis lainnya menyebutnya sebagai Hegra. Nama Madain Salih kini berkaitan dengan salah satu nabi dalam agama Islam. Nabi Salih memiliki kaitan dengan topografi di wilayah Madain Salih. Terletak 20 km di sebelah utara Al-Petik Terbalik Ula, 400 km barat Laut Madinah, dan 500 km ke arah tenggara dari Petra, Yordania. Madain Salih berada di wilayah kaki dataran tinggi basalt yang merupakan bagian dari pegunungan Hijaz. Sisi barat dan barat laut dari Madain Salih memiliki tinggi muka air pada kedalaman sekitar 20 meter. Madain Salih dicirikan oleh bentangan padang pasir di sekitarnya dengan sebaran singkapan batu pasir dalam berbagai ukuran. Kisah Nabi Salih. Tradisi Islam menyebutkan bahwa Al-Hijr dihuni oleh kaum Samud, yang memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu dan menyembah berhala. Nabi Salih berseru kepada kaum Samud untuk segera bertaubat. Kaum Samud tidak mempedulikan seruan Salih dan malah meminta Salih untuk mengeluarkan unta betina dari balik gunung. Seekor unta betina pun keluar dari balik gunung sebagai tanda kenabian Salih. Akan tetapi, hanya sebagian kecil dari kaum Samud yang kemudian mengikuti Salih. Sebagian yang lain kemudian membunuh unta tersebut. Kaum Samud kemudian ditimpakan hukuman berupa gempa bumi dan sambaran petir. Sejarah bangsa Lian. Peninggalan berupa lukisan dan epigraf pada dinding dan batu di Gunung Atslib di dekat Madain Salih ditaksir berasal dari abad ketiga dan kedua sebelum Masehi. Peninggalan tersebut menunjukkan masa penghunian awal oleh manusia di wilayah Madain Salih. Pemukiman bangsa Lian menjadi pusat perdagangan lokal di wilayah utara Hijaz. Zaman Nabatea, mur merupakan salah satu komoditas yang diperdagangkan melalui daerah kekuasaan Nabatea. Wilayah Madain Salih menjadi ramai dihuni pada abad pertama Masehi, di bawah pemerintahan Raja Aretas IV, Philopatris Al-Harits IV, 9 sebelum Masehi sampai dengan 40 Masehi. Ia menjadikan Madain Salih sebagai ibu kota negara kedua setelah Petra di sebelah utara. Daerah kekuasaan kerajaan Nabatea yang berada di perlintasan jalur perdagangan di Semenanjung Arab, membuatnya dapat memegang kendali dalam penjualan komoditas dupa, mur, dan rempah-rempah. Madain Salih pun berkembang menjadi sebuah kota politik dan perdagangan, dengan akses pelabuhan ke Laut Merah di Egra Kome. Kondisi geologi di Madain Salih menyediakan tempat yang baik bagi gaya arsitektur pahatan batu Nabatea. Aksara Nabatea ditemukan tertulis pada dinding-dinding bangunan.
Bangsa Nabatea juga membangun sistem pertanian oasis, serta membuat sumur dan penampung hujan. Karakteristik permukiman yang serupa ditemukan pula di permukiman-permukiman Nabatea lainnya. Kenapa kota Madain Saleh dikutuk? Madain Saleh juga dikenal dengan nama Al-Hijr atau Hegra. Kota ini sebagai salah satu kota terkutuk yang diabadikan dalam Al-Quran. Madain Saleh disebut terkutuk kota tersebut dan penduduknya mendapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akibat perbuatan menyembah berhala dan ingkar kepada Nabi Soleh alaihi salam. Apa yang dimaksud dengan Madain Saleh? Madain Saleh merupakan sebuah kawasan yang terletak di bagian utara Hijaz, Arab Saudi. Terdapat riwayat yang menyebut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dulu menjauhi tempat ini. Mengapa Al-Ula tidak boleh dikunjungi? Mengapa kota Al-Ula menjadi tempat yang dilarang Nabi untuk dikunjungi? Kota Al-Ula memiliki sejarah panjang dan kaitannya dengan kaum Samud yang dihancurkan oleh azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini membuat kota ini termasuk dalam tempat yang dilarang Nabi untuk dikunjungi. Apakah Madain Saleh dan Al-Ula itu sama? Al-Ula dan Madain Saleh adalah dua tempat yang berbeda. Jaraknya lumayan dekat dari kota Madinah, sekitar 3-5 jam perjalanan mobil. Apakah haram pergi ke Madain Saleh? Madain Saleh, yang juga dikenal sebagai Petra dari Arab Saudi, dianggap sebagai situs suci oleh sebagian umat muslim karena hubungannya dengan kaum Samud dan Nabi Saleh. Meskipun tidak sepenuhnya dilarang, sebagian umat muslim mungkin menghindari mengunjungi situs tersebut, atau area tertentu di dalamnya karena asosiasi keagamaan ini. Bolehkah orang Islam ke Al-Ula? Rasulullah pernah singgah di tempat ini dalam perjalanan menuju Tabuk. Dalam sebuah redaksi hadits Rasulullah tentang kota Al-Ula, beliau menyebutkan bahwa kota Al-Ula termasuk kota terkutuk dan umatnya dilarang untuk mendudukinya.